semenjak awal saya mendirikan, saya tidak kepingin dibantu oleh siapapun. Nggak pengen? Tidak boleh. Tidak boleh? Tidak boleh. Tujuannya dibikin justru untuk... Seharusnya orang lebih dalam tahu bahwa ini Cirebon punya loh. Talk slow, kita talk tapi slow. Sahabat Pilar, ketemu lagi di Talk Slow, kita talk tapi slow. Mungkin masih ingat salah satu episode Talk Slow yang ngebahas tentang museum unik di Pangandaran yang namanya Museum Nyamuk, sahabat Pilar. Sekarang kita juga bakal ngebahas tentang museum unik lagi nih, sahabat Pilar, yaitu Museum Peranakan Tionghoa. Dan sudah ada langsung di sini pemiliknya, Bapak Azmi Abu Bakar. Selamat datang di Talk Slow, apa kabar? Baik Bang Dika. Waduh, keren banget nih Talk Slow nih. Makasih udah bisa gabung. Ya, saya enaknya manggilnya apa ya? Abang, Bapak, Abang aja Koko. deh. Koko boleh. Koko boleh. Koko, Ya. Koko, ya. Aduh, sempat baca-baca nih, sempat nyari-nyari tentang museum unik ini, Museum Peranakan Tionghoa. Mungkin bisa dijelasin secara konsep tuh kayak gimana? Soalnya cukup mengagetkan juga gitu. Kok ada orang kepikiran untuk bikin museum seperti ini? Iya. Pertama, saya kebetulan orang Aceh. Ya. Jadi ingin mendirikan satu museum yang kira-kira bisa bermanfaat lah bagi masyarakat luas. Kita kan hidup jangan hanya cari duit aja, kerja aja, tapi juga ada gunanya lah mak kita ngelahiran kita gitu. Ya kan? Nah, satu yang kepikiran waktu itu, ini yang belum ada ini, segala hal tentang orang-orang Tionghoa, kontribusi mereka, hal-hal yang mereka berikan kepada bangsa dan negeri ini. Nah, saya lebih kepada mengumpulkan pustaka, buku, majalah, gitu, dokumen-dokumen, foto-foto, nah, seperti itu. Makanya namanya lengkapnya Museum Pustaka Peranakan Tionghoa atau Museum Tionghoa lah singkatnya. Gitu. Jadi nama lengkap itu adalah Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Benar. Dari kapan dan lokasinya kalau nggak salah di Tangsel? Ya, BSD. Ion Mall. Biasanya kalau ke Tangsel itu aja yang diingat sama orang ya kan. Iya. Oke, dari kapan kok? Itu 2011. 2011 bulan November sampai sekarang ya sudah 10 tahun lah. Dan kok Azmi ini keturunan Tionghoa juga yang ngerasa peduli gitu ya untuk membuat hal seperti ini atau seperti apa? Kebetulan saya, kedua orang tua saya orang Aceh, jadi bukan etnis Tionghoa. Ya, saat ini saya udah punya nama Tionghoa. Saat ini sudah punya. Udah punya. Oh, nama Tionghoanya adalah Lim Seming. Oh, jadi marganya Lim. Marganya Lim. Tadinya saya orang Aceh, lalu menjelma menjadi orang Tionghoa. Itu prosesnya seperti apa kok? Mungkin bisa diceritain. Iya. Indonesia ini kan sebetulnya mempersaudarakan ya kan, bukan lagi kita hanya sekedar menjadi orang Cirebon, sekedar menjadi orang Madura, Makassar atau orang Aceh, Padang, tetapi kita menjadi Indonesia. Kita boleh menjadi siapa saja. Saya sebagai orang Aceh boleh dong jadi orang Tionghoa, toh itu saudara saya dan sebaliknya. Nah, hal seperti ini yang saya kira perlu lebih kita perbanyak ya. Jadi tidak keakuan kita yang tinggi, identitas kita. Kan Indonesia asiknya di sana. Kita kaya sebetulnya dengan keberagaman yang bisa kita nikmati. Nah, saya mencoba satu hal yang bisa saya nikmati itu. Keberagaman yang justru seharusnya menyatukan kita gitu ya. Iya, anugerah ya. Iya. Karena yang sering banget dijadikan analogi adalah rumah nggak akan pernah kebangun kalau itu semen semua. Rumah nggak akan pernah kebangun kalau kayu semua. Rumah nggak akan pernah kebangun kalau itu pasir semua. Harus ada bataknya, kayunya, gentengnya, segala macam. Karena berbeda-beda itulah akhirnya benar-benar bisa jadi rumah ya kok. Yes. Cirebon, Caruban, ya kan, campuran, paduan dari berbagai macam unsur. Contoh terbaik di Indonesia ya Cirebon, nggak ada lawannya lagi. Langsung aja nih. Iya. Ngomongin tentang alasan kepedulian Koh Azmi nih untuk buat museum Tionghoa itu apa? Terus kenapa nggak bikin museum apa misalnya gitu? Iya, barangkali kita kan terbiasa nih, kalau kita orang Padang, maka kita pasti mendirikan ya Museum Padang gitu kan. Orang Batak ya Museum Batak, orang Islam ya museum tentang segala Islam gitu ya. Kristen juga samanya. Kenapa sih enggak kita
saling silang begitu kan ya. Jadi lebih keren gitu loh. Kalau kita hanya menceritakan tentang diri kita ya memang wajar aja lo bangga dengan diri lo. Tapi ketika misalnya kita bangga terhadap saudara kita, itu kan lebih keren lagi ya, next level dong. Oh iya. Masa nggak upgrade? Iya Gitu kan. iya. Itu aja sih sebenarnya yang mendorong. Dan saya merasakan bahwa menjadi saudara kita itu, menjadi sesuatu di luar kita itu memang bisa sangat menyenangkan, bisa kita nikmati, kita berbagi lah, seperti itu. Jadi faktor keren, faktor next level itu jadi alasan utama, atau ada alasan lain? Ya ini dikejar sama Bang Dika ini ya. Iya sih, mungkin gara-gara talk slow ini, jadi jawabannya saya coba agak slow ya. Iya. Tapi ada yang serius sebetulnya. Ada yang serius. Jadi dulu di Aceh itu pas tsunami, ingat dong? Ya, ingat. Ya, tsunami 2004 bencananya luar biasa di Aceh. Nah, saya terkenang orang-orang Tionghoa datang banyak sekali ke sana. Tidak hanya relawan yang ngirim bantuan tok ya, tetapi orang-orang yang membawa bantuan itu sendiri, maksudnya langsung donaturnya gitu. Dan orang itu banyak sekali pada saat itu. Saya menyaksikan mereka datang di hari-hari pertama. Ketika di sana kan waktu itu mayat bergelimpangan ya, orang kan takut itu ketemu sama mayat karena bisa menularkan penyakit apalah gitu ya. Nah, orang-orang Tionghoa ini hadir di setiap sudut di Aceh. Mereka membangun banyak hal. Jejaknya sampai sekarang masih banyak. Dan yang luar biasanya mereka pulang belakangan. Jika relawan lain udah banyak pulang ya, mereka masih tetap bertahan di Aceh. Saya melihat kok mereka begini ya. Nah, di satu sisi sebetulnya mereka juga kan mengalami bencana alam. Jadi orang Aceh kan kena bencana alam yang dahsyat waktu itu. Iya. Semua saudaranya kan datang tuh dari seluruh Indonesia, ya kan. Orang Cirebon juga banyak waktu itu. Makasih banget Bang Dika, ya kan. Nah, tetapi saya melihat orang Tionghoa sebetulnya juga mengalami bencana alam yang luar biasa dalam bentuknya yang namanya diskriminasi. Ketika itu. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya kan. Nah, menurut saya ini juga adalah bencana yang harus diperhatikan, diapresiasi oleh saudara-saudaranya. Mereka menyelesaikan persoalannya dalam kesunyian, dalam kesendirian. Sedangkan misalnya bencana alam di Palu, di Jogja, atau di Lombok, kan saudara-saudaranya datang. Tapi orang Tionghoa dipaksa menyelesaikan secara persendirian. Mereka dipaksa berbaur lah. Kalau mau bisa diterima, lo harus asimilasi, lo harus. Kenapa harus mereka? Kenapa enggak kita? Kenapa enggak dibalik? Kita lebih mengenal mereka. Tidak memaksa mereka melulu yang mengenal kita. Kita harus paham bagaimana budaya mereka. Kan saudara kita, satu rumah besar. Nah, ini yang mendorong saya. Serius banget kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan kayak benar-benar orang harus tahu bahwa ya memang seperti itu adanya. Ya. Jadi kelihatan, dan itu alasan kepedulian utama berarti. Rasa peduli itu. Iya, saya merasa saya harus istilahnya mencobalah walaupun dengan segala keterbatasan. Ya, saya harus mencoba peduli, harus bisa bermanfaat lah untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Oke. Dan kalau tadi Koko bilang ada diskriminasi yang masih terlihat sampai sekarang gitu. Dan Koko melihat itu? Iya, saya sangat melihat jelas. Dan menurut saya kenapa itu terjadi, Bang Dika, sebelum ditanya. Iya. Ya kan? Karena minimnya informasi. Minimnya informasi. Informasi, ketidaktahuan orang-orang terhadap saudaranya dari etnis Tionghoa ini. Jadi orang taunya tuh stereotip mereka kan negatif ya. Wah, mereka ya selama bertahun-tahun, puluhan tahun pandangannya dipaksa menjadi negatif. Kita nggak tahu bahwa mereka punya kisah besar. Seperti itu. Nah, itu yang saya temukan dan saya ingin bagikan kepada masyarakat luas. Melalui museum itu? Melalui museum tersebut. Itulah kenapa banyaknya kontennya adalah catatan-catatan, buku-buku gitu ya. Dan itu buku adalah salah satu media untuk kayak membuat informasi itu lebih besar gitu ya. Lebih besar dan tidak dianggap hoax kan. Nah, itu dia yang sekarang tuh yang bahaya kayak gitu tuh. Yang hoax yang ada di mana-mana itu. Iya. Ini yang harus kita perangi bersama. Perangi bersama bareng-bareng ya. Ini ngomongin tentang koleksinya kok ada apa aja kok? Yang paling berharga misalnya apa? Apa ya? Jadi saya harus katakan sama Bang Dika, museum kita ini dikunjungi tidak hanya
di dalam negeri oleh para peneliti dan masyarakat umum, tetapi juga sudah menjadi rujukan dari kampus-kampus besar di seluruh dunia. Wow, keren. Karena keren. Koleksi kita sekarang hampir 40.000. 40.000 koleksi? 40.000 koleksi. Banyak banget dong. Banyak banget. Kita sudah menjadi rujukan beberapa universitas di Belanda, Prancis, Australia. Jadi mereka sudah menulis di jurnal-jurnal mereka tentang kita. Anak-anak yang disertasi itu sering disuruh ke Indonesia dan berkunjung ke museum karena banyak sekali. Jadi saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi yang memang langka tidak bisa mereka temukan dimanapun kecuali di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Jadi keliling dunia nggak ada. Nemunya di situ? Hanya di Indonesia. Oke. Ya, terpaksa dong mereka datang. Iya. Bukan terpaksa dong, apa gimana? Mau nggak mau. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau harus mau hitungannya ya. Aduh. Iya. Dan koleksinya apa aja sih? Kok mungkin bisa disebutin beberapa lah. Misalnya majalah Sinpo. Majalah Sinpo. Oke. Ya, itu majalah tentang? Majalah ya itu majalah yang dibuat oleh orang Tionghoa ya. Majalah ini keren karena mereka yang memuat pertama kali lagu Indonesia Raya, syairnya. Syairnya? Iya. Okay. Ketika majalah-majalah lain, media-media lain tiarap, nggak berani. Karena kan nama Belanda pasti digedor. Waktu itu 1928. Jadi habis Sumpah Pemuda, mereka memuat syair ini di halaman depan. Lirik lagu Indonesia Raya. Wow. Wage Rudolf Supratman mengatakan dia kan orang pers ya, dia menawarkan kepada teman-temannya yang lain, nggak ada yang mau. Hanya media milik orang Tionghoa yang berani menampilkan syair lagu Indonesia Raya. Wow, gila kan? Itulah majalah Sinpo. Dan di museum kita simpan dari nomor satunya, dari edisi pertama sampai tutup. Dan di dunia cuma di sana. Wow, itu keren sih. Itu satu contoh aja keren. Nah, untuk sumber koleksinya biasanya dapat dari mana? Kok sengaja nyari, ada orang yang nyumbang, beli, atau ikut lelang misalnya? Sebagian besar saya mencari. Kebetulan saya suka jalan-jalan keliling Indonesia. Jadi, ya, sambil minum air menyelam ya. Ya, enggak dong. Kebalik dong kok. Sambil kelelep. Jadi saya suka jalan-jalan Bang Dika. Iya. Jadi di mana tempat saya mampir saya pasti mengumpulkan dokumen-dokumen yang penting tentang sejarah Tionghoa ini. Dan kalau mengenai bantuan, nah ini saya semenjak awal saya mendirikan saya tidak kepingin dibantu oleh siapapun. Nggak pengen? Tidak boleh. Tidak boleh? Tidak boleh. Orang dibantu kok nggak mau kok? Saya mau aja nih sekarang. Dibantu apa aja mau lah. Ya, karena museum ini niatnya ingin bantu. Tujuannya dibikin justru untuk membantu. Untuk membantu bukan dibantu. Oh. Ya, jadi orang Tionghoa sudah banyak jasanya terhadap bangsa dan negara ini. Sekali-sekali kita bantu mereka lah. Nah, menurut saya bantuan terhadap orang Tionghoa ini nyaris jarang kita dengar. Nah, jadi ketika saya mau dibantu terutama sama orang Tionghoa, nggak boleh. Yang aktif di museum aja nggak boleh orang Tionghoa. Yang aktifnya? Iya, relawan-relawannya tuh harus non-Tionghoa. Padahal secara nama ada Tionghoa di situ. Ada Tionghoa, dipikirkan nih punya orang Tionghoa atau dibiayai orang Tionghoa, nggak ada. Jadi sampai saat ini kita berpegang teguh. Umum nggak boleh, pemerintah juga nggak boleh. Urus yang lain aja lah. Begitu. Wow, berarti sumber pendanaan dari mana dong? Saya sendiri. Wow, keren. Nah. Itu nggak berat kok? Berat tapi asik. Berat tapi asik? Iya, karena saya bukan orang yang cukup secara finansial, tapi menurut saya hidup ini ya selain nyari uang kan, kalau nyari uang melulu kan nggak asik ya. Nah, jadi saya mencoba melakukan sesuatu yang ya adalah emak saya ada gunanya ngelahirin saya bagi orang lain. Balik lagi ke situ. Balik lagi sebenarnya ke sana, dan itu yang membuat saya kekeh bertahan sampai saat ini menolak bantuan secara finansial dari siapapun. Dari siapapun? Dari siapapun. Termasuk dari pemerintah? Dari pemerintah juga nggak boleh. Oh, oke, ini kalau ngomongin jalan-jalan ya, kok kemarin sempat lihat Twitternya. Twitternya Koko. Nemu tuh yang seru. Ada kayak sejenis prasasti apa kok? Yang justru dijadiin tutup got gitu. Oh, bongpai. Iya. Maka nisan ya, batu nisan batu khas nisan. orang Tionghoa. Iya. Itu bentuk keprihatinan nggak sih kok ketika hal seperti itu justru kayak disia-siakan ya kok? Jadi ya itulah yang menyedihkan ya.
itu udah jelas batu nisan, lalu diinjak-injak oleh orang ya. Jadi tutup got, coba bayangin. Ini tidak hanya di Surabaya, tapi juga hampir merata di seluruh Indonesia. Ketemu hal-hal kayak gitu. Ketemu hal begitu. Wow. Ya, bayangkan kalau itu milik orang tua kita atau kakek kita. Nah, ini kan sebetulnya saudara kita sebangsa toh. Iya. Harusnya kan menjadi keprihatinan bersama. Nah, kebetulan kemarin saya dapat informasi dari Surabaya. Nah, mereka kirim gambarnya, kirim fotonya, lalu kita muat di media sosialnya museum ya, Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Ya, alhamdulillah dapat respon dari Pemda Surabaya. Langsung dapat respon. Langsung hari itu juga. Wow, ya. Keren. Sebegitu berdampaknya ya kok. Orang-orang yang bersuara menyuarakan sesuatu yang positif gitu ya kok. Iya, energinya kan kekumpul ya. Di museum kan sudah ada hampir 18.000 anggota ya. Jadi itu memang mereka concern gitu. Kalau ada satu isu mereka langsung keroyokan gitu. Bet gitu. Nah. Sempat nanya-nanya nggak sih itu sejarahnya gimana sampai jadi tutup got gitu? Karena orang nggak tahu atau mungkin dulunya kayak gimana, akhirnya berakhir di situ gitu. Sebabnya banyak hal ya. Salah satu sebabnya sebetulnya karena ketidaktahuan. Jadi mereka nggak tahu. Kita kan sempat dilarang tuh aksara Mandarin. Iya. Jadi mereka nggak tahu kalau ini tulisannya apa atau apa. Orang takut dong injek. Apalagi penggemar drama-drama hantu ya, yang begitu pasti nggak mau lewat kan. Tapi karena dia kagak ngerti, dia injak juga tuh barang. Karena kagak paham. Salah satu sebabnya itu. Banyak sebab lain. Nah itu yang menurut saya kurangnya informasi yang mereka terima. Seandainya mereka tahu, mereka pasti akan benerin itu. Ditaruh di tempat yang layak. Yang semestinya. Saya positive thinking aja sih seperti itu. Ini karena ketidaktahuan yang lebih besar. Bukan unsur-unsur lain lah. Sengaja gitu. Enggak seperti itu orang kita. Jadi kita mengklaim itu adalah bentuk ketidaktahuan. Ketidaktahuan ya. Oke, ngomongin tentang ketidaktahuan. Kalau Pak Mandika termasuk yang tidak tahu tentang bahasa Tionghoa gitu. Beberapa kali lihat film kungfu tapi nggak nempel-nempel. Kalau Koko termasuk yang bisakah berkomunikasi dengan bahasa Tionghoa? Nggak bisa juga. Ini dia orang kan nanya. Iya. Ya, museum itu gimana bacanya nah, kalau nggak ngerti ya kan? Iya. Jadi begini, orang-orang Tionghoa menulis dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Mereka tidak menulis dalam bahasa Mandarin. Inilah khas peranakan Indonesia. Jadi karyanya puluhan ribu. Banyak. Jadi menulis dalam bahasa Melayu. Mereka tuh pelopor berkembangnya bahasa Indonesia. Tanpa orang Tionghoa, bahasa Indonesia nggak sampai pada tingkatan seperti hari ini. Jadi mereka menulis di koran, majalah, ya, radio, ya dulu itu dengan bahasa Melayu. Yang lain bahasa daerah. Nah, mereka sebetulnya berdiri di barisan depan karena lingua franca mereka ada di mana-mana, ya kan? Bahasa penyambungnya apa ya? Bahasa Melayu. Mereka lah yang mengembangkan. Jadi termasuk satu jasa besar mereka. Dan buktinya ya, buku-buku yang ada di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa itu tidak berbahasa Mandarin. Kalau bahasa Mandarin saya kagak ngerti, Bang. Jadi memang itu salah satu pesan juga mungkin yang ingin disampaikan. Iya. Okay. Indonesia banget. Mereka tuh Indonesia banget. Jadi kita persepsi kita salah bahwa mereka itu kan orang bilang pakai bahasa Mandarin kalau ngomong di mana-mana. Ya sama aja sebenarnya sama kayak orang Padang, orang Aceh gitu. Ngomongnya bahasa daerah dia kalau sesama dia lebih asik. Orang Cirebon juga samanya. Iya. Orang Cirebon ketemu di Bandung jahje. Orang Bandung dengerin. Iya. Karena bentuk keakraban sesama mereka saja. Bukan negatif. Bukan kan? negatif. Kita asik-asik. Orang Madura coba kalau ketemu. Iya. Gue ngomong apa sih lu? Kan begitu. Tapi itu kan kayak cara mereka berkomunikasi. Cara mereka asik-asik aja dong. Nah, sebaliknya juga orang Tionghoa sama. Tapi ketika mereka menulis, mereka dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Jauh sebelum Balai Pustaka didirikan oleh Belanda, mereka sudah menulis dalam bahasa Melayu. Wow, jadi ini yang menarik, sumber informasi Koko kayak yang banyak banget, suka ngulik, baca secara langsung, dengerin orang cerita, tanya-tanya, itu kayak gimana? Saking cintanya.
Iya terpaksa juga sih Bang. Balik lagi terpaksa. Terpaksa karena waktu kuliah dulu ini jangan diikutin ya. Kita lihat dulu ceritanya kayak gimana, baru jangan diikutin. Disclaimer dulu di depan. Males banget baca buku. Waktu kuliah. Saya backgroundnya sipil engineer gitu ya. Background. Sampai sekarang kerjaannya urusan bangun membangun nih, bukan sejarawan. Ya kan. Nah pas ngurusin museum mau nggak mau kan kita nyari tahu. Baca kan? Sana sini. Iya, tamu datang nanyain ya, pakai nanya lagi kan kita jadi terpaksa baca kan. Jadi ngulik-ngulik, ya tahulah dikit-dikit gitu. Akhirnya ya keterusan sampai sekarang. Iya, sebenarnya sih ogah bener ya. Jujur aja nih. Tapi seru ya kok. Setelah baca-baca justru semakin kayak banget. Lebih dalam. Nyandu banget. Akhirnya kita jadi makin tahu dan ketika informasi yang kita tahu bisa kita bagikan, kita merasa apa ya? Jadi informasi yang kita tahu ini kan penting ya. Iya. Ini kalau kita bisa bagiin sama orang lain dan orang itu merasa seperti rohaninya tersiram gitu ya. Wow. Rasa-rasa kita juga kayak apa gitu ya. Iya. Ya itu kembali kepuasan tersendiri. Iya, kepuasan tersendiri. Iya, orang bisa bikin orang wow, kayaknya pengen lagi gitu. Mungkin Bang Tika sering kayak gitu ya. Sering. Soalnya barusan ngerasain. ngerasain tercerahkan. Oh, masa gitu tuh. Iya. Kayak tadi saya dari Kelenteng Talang. Yang saya tanya tuh kalau ke tiap kelenteng atau pusat-pusat Tionghoa, saya tanya ada nggak catatan tentang pejuang Tionghoa di sini? Saya dapat 2 nama tadi. Di Cirebon. Dari Kelenteng Talang. Lim Kunyan namanya. Lim. Jadi marganya Lim. Lim Kunyan sama Kue Ek Chiang. Nah tadi ketemu sama anaknya Kue Ek Chiang. Itu gerilyawan dulu di Cirebon. Ya pejuang sebelum kemerdekaan. Anaknya di Kelenteng Talang itu. Nah nama ini mungkin di Cirebon sendiri juga kurang terkenal. Ya kan, bayangkan tuh. Padahal ini cerita orang Cirebon. Bahwa pejuang Kelenteng Talang itu dulu pusat logistik ya, perlawanan terhadap Belanda. Jadi kalau dari pelabuhan, logistik itu dalamnya senjata ya. Iya. Jadi beras gula dalamnya senjata. Nah, tadi pulang dari sana di antara sama Bang Jeremy diceritain kayak gitu sama Pak Teddy ketuanya dari Kelenteng Talang itu. Nah kisah ini kan wow, kalau seandainya orang pada tahu bahwa ini bukan hanya tempat ibadahnya orang Konghucu, tetapi ini adalah rumah besar orang-orang Cirebon. SMP negeri kan ada tuh di belakang itu. Itu bagian dari Kelenteng. SMP negeri 15 ya kalau nggak salah. Itu tadi sekolahnya punya Kelenteng. Awalnya dulu. Di dalamnya itu masih ada unsur-unsur abu-abu para pendahulu yang masih dipelihara oleh SMP itu. Sampai sekarang. Keren Cirebon ini, nggak ada lawan deh. Keren. Bersyukur jadi orang Cirebon. Saya baru tahu kok saya. Lagi-lagi kan ini penting ya. Disampaikan ke generasi berikutnya. Jangan sampai terputus informasi ini ya kok. Orang hanya tahu Kelenteng Talang tuh ada sumurnya kan, sumur keramat ya di depan ya. Tapi tahu nggak ada penjaganya misalnya yang anak keturunan gerilyawan yang masih bantu-bantu di dalam itu. Yang papanya nggak mau dimakamkan di makam pahlawan, nggak mau digelari sebagai veteran. Ya cukuplah kita orang biasa sebegitunya loh. Padahal jasanya gede dan diakui oleh misalnya dari Kanoman ya, dari pihak sana kan ada masjid. Nah, masjid itu juga menampung logistik dulu. Ketika era-era perlawanan terhadap Belanda. Jadi menyatu. Bukan hanya nama Cirebon ini, tetapi implementatif dari tadi ya kesatuan yang akhirnya benar-benar menyatu gitu ya. Menyatu. Oke. Dan hari ini ke Cirebon sebenarnya agendanya emang pengen tahu hal-hal seperti itu atau sengaja atau kayak gimana? Ya bagi saya sebetulnya Cirebon ini apa ya nama Cirebon ini menggetarkan ya. Ya pusat peradaban ya. Indonesia sebetulnya Cirebon ini kan sudah ketutup misalnya sama Jakarta, sama Semarang, sama Surabaya. Padahal di sini pelabuhan gede ya, Cheng Ho pernah mampir kemari, perdagangan pernah jaya, kesultanan negeri yang sangat besar. Tetapi kayaknya kok hilang gitu aja. Maaf cakap kalah sama Bandung lah gitu. Kalau bicara Jawa Barat, nama ya. Bicara Jawa Barat orang orientasinya langsung Bandung. Ya kan? Padahal Cirebon jauh lebih dulu.
Kalau dibandingkan ini kan keren. Nah, saya merasa waduh, ini Cirebon ini menyimpan sesuatu yang dahsyat. Nah, jadi saya merasa bersyukur sebenarnya diundang ke sini oleh sahabat saya Banjir Mihuang. Oh, akhirnya ngobrol banyak tentang Cirebon. Tadi udah berkunjung ke beberapa tempat aja udah dapat informasi seperti itu. Iya. Oke. Iya. Nah, kok jadi gitu ya. Datang ke Cirebon tuh kayak punya tujuan tertentu. Iya. Tadi udah ke Kelenteng Talang. Terus ke makam Sunan Gunung Jati, Ongtin. Iya. Terus ya ke ini talk slow yang keren ini. Soalnya kan gini ya, kalau kita lihat lah ya, misalnya sebut aja salah satu yang ikonik banget dari Cirebon itu adalah batik Megamendung, yang kalau beberapa tulisan menyebutkan juga ada kaitannya dengan etnis Tionghoa gitu ya. Kalau Koko sendiri ngelihatnya kayak gimana kok? Ya, Megamendung ini sebetulnya motifnya udah di mana-mana terkenal ya. Tapi kalau kita bilang dari mana orang nggak tahu menurut saya. Harus dijelaskan bahwa itu khas bangsa Indonesia dari Cirebon gitu. Dari Cirebon. Ini kan sebetulnya satu pencapaian ya yang luar biasa ya. Itu kan nggak motif sembarangan ya. Orang dari Tiongkok nggak bisa ngeklaim ini motif gua nih, nggak bisa, ya kan. Begitu juga sebaliknya, misalnya ada orang di Jawa Tengah di mana ngeklaim oh ini batik pola kita ini, nggak bisa. Nggak bisa. Dari Cirebon. Dan udah terkenal kemana-mana gitu. Seharusnya orang lebih dalam tahu bahwa ini Cirebon punya loh. Dan kayaknya ini menjadi tugas kita bersama, bukan hanya orang Cirebon gitu ya, untuk mengkampanyekan. Kan sering jadi motif sampul-sampul buku. Iya, betul. Ya kan? Padahal yang dia juga kagak ngerti ini motif apa gitu. Harusnya mereka tahu. Dan kayak memberikan apresiasi untuk Cirebon ya kok. Iya dong. Setidaknya disebut ini batik Megamendung dari Cirebon gitu. Dari Cirebon. Iya, bener. Dan itu kan ngebuktiin ya kalau Cirebon tuh sangat erat hubungannya sama etnis Tionghoa ya kok dari dulu ya. Sangat. Saya pernah didatangi oleh pemilik museum Cheng Ho di Malacca. Ya. Museum itu milik orang Singapura. Dia mencari bahan-bahan di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Dia punya rencana besar membangun Museum Cheng Ho di Cirebon. Di Cirebon. Wow. Dia tertarik membangun ini. Jadi dia mau replika yang di Malacca. Jadi dia mau bikin kapal Cheng Ho itu 1:1 di pelabuhan dia taruh. Wow. Ya. Pemilihannya kenapa Cirebon? Itu dia. Jadi ke Semarang dia sulit menemukan lokasinya. Pertama, ya. Kalau pelabuhan di sini keren bentuknya gitu loh. Iya. Kan? Terus ada sejarahnya, kabarnya juga pelabuhan ini masih milik dari keraton ya. Pihak itulah yang punya areal perizinannya, bukan pemerintah daerahnya ya. Jadi mereka bangun hubungan ke sana. Nah, mereka saja jauh-jauh dari Singapura tahu gitu. Ya, dan mereka yakin kalau ini dibangun banyak orang dari seluruh dunia akan datang ke Cirebon karena daya tarik sejarahnya tinggi. Di sini ada Putri Ongtin ya, kita tahu tadi. Betul. Saya kebetulan baru datang dari makam beliau juga. Di mana lagi mau kita cari? Jelas bukan omong kosong bahwa Sunan Gunung Jati punya istri namanya Putri Ongtin yang jelas-jelas Tionghoa. Itu nggak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi ketika berbicara keberagaman, perhatian terhadap Tionghoa, di sini udah jadi keluarga besar. Emaknya orang Cirebon tuh orang Tionghoa. Ngobrol-ngobrolnya dari dulu ya kok. Dari dulu. Akulturasinya dari dulu. Iya. Keramik-keramiknya tadi ini gimana memisahkannya? Tionghoa itu udah bagian dari jati diri orang Cirebon. Kalau dipisahkan tuh mencederai identitas Cirebon. Dan saya melihat etnis lain harus berguru ke sini. Ini contoh terbaik. Bang. Karena apa? Ya, tidak hanya dalam konsep dan gagasan, tapi terimplementasi dalam berbagai hal. Batik tadi udah disebut. Iya. Ya kan? Ya kemudian sejarahnya kayak menikahnya Sunan Gunung Jati dengan Ongtin, dan Putri Ongtin juga namanya kan lebih terkenal Ongtin daripada nama aliasnya apa begitu. Enggak. Kalau sekarang kan udah namanya jadi ganti ya. Nama Tionghoanya hilang. Ini tetap dipertahankan nama Tionghoanya loh. Dan orang-orang di sini juga menyebutnya dengan fasih.
Nggak ada masalah. Dan itu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nah, di sini implementasi. Jadi nggak hanya bicara pada gagasan, tetapi sudah terwujud. Udah dilakukan. Udah dilakukan gitu loh. Dirayakan. 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 Kenapa kata yang digunakan adalah dirayakan? Dirayakan ya. Jadi menjadi sesuatu, pertanyaannya berat. Ya. Pertanyaannya berat nih. Ini kayak ujian nih jawabnya. Kalau salah di Bang Dika nih. Sesuatu yang dirayakan kan artinya sesuatu yang sangat membahagiakan. Iya. Kenapa dirayakan? Karena orang lain tidak memiliki yang kayak gini, jarang-jarang yang kayak gini gitu. Bukan sesuatu yang lumrah, bukan lazim. Bukan sesuatu yang konsep, tapi orang-orang sudah melakukan. Udah gitu. Melakukan dan tidak lazim di tempat lain tuh nggak ada. Wajar dong ini kita merayakan kemewahan tanda kutip ya. Iya, tempat lain nggak ada. Oke. Jadi seharusnya kalau kayak ke tempat makam Sunan Gunung Jati itu memang betul-betul kita merayakan, kita nih loh Indonesia kebineka tunggal ikaan kita nih wujudnya. Lu jangan ngomong doang hafal butir-butir 30 lebih, tapi buktinya nih datang ke Cirebon jelas. Orang Tionghoa boleh masuk ke areal makam itu berdoa sesuai agamanya masing-masing ya kan. Enggak terbatas nih hanya orang Islam saja. Ini kan bentuk penghargaan dari semua masyarakat. Coba bayangkan. Dan itu sudah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun terjadi di Cirebon. Udah kelihatan banget. Iya. Dan jadi apa ya? Jadi sesuatu yang indah. Iya. Ngelihat sejarah mencatat hal itu ya kok. Dan mungkin satu lagi Bang ya. Iya. Mayor Tan Ching Ki. Itu satu pimpinan Tionghoa terbesar. Bahkan di Indonesia nggak ada yang mengalahkan. 7 turunan mereka jadi pemimpin di sini. 7 turunan. Dia generasi ke-7. Rumahnya itu lebih mewah daripada Istana Merdeka. Wow. Saya simpan foto-fotonya dengan baik sampai saat ini. Keren bangunan-bangunannya. Saya tadi sempat ke satu persinggahan dia ya. Namanya sekarang Sekolah Santa Maria ya, Bang Jeremy tadi bawa saya ke sana. Itu tempat dia singgah salah satunya, masih utuh tuh. Jadi kita masih bisa lihat. Nah, saya sudah baru pulang dari sana tadi juga. Jadi orang ini ketika meninggal ya, Mayor ini, seluruh orang bukan hanya Tionghoa dari Nusantara kumpul ke Cirebon tumplek-plek. Penginapan seluruh Cirebon nggak cukup. Sehingga masyarakat menjadikan rumahnya untuk penginapan orang yang datang. Gila. Saking banyaknya. Saking banyak. Jalanan macet di mana-mana. Mengular orang. Belanda datang, raja-raja Jawa kumpul di sini. Saudara-saudaranya orang Melayu dari Malaysia datang, Singapura datang, dari Medan datang. Orang Islam kumpul. Jadi kehilangan bersama. Prosesi pemakaman beliau barangkali yang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia dan itu di Cirebon. Wow, kok berani mengklaim itu adalah yang terbesar di Indonesia? Iya, pakai gajah. Prosesnya gajah, ditarik sama gajah, kan? Meriam waktu itu ditarik. Jadi dalam prosesi pemakamannya itu foto-fotonya keren, saya simpan. Wow, ada ya? Ada. Bukti yang memang nyata. Bukti nyata. Dan sekarang lenyap dari ingatan anak bangsa. Harusnya orang tahu. Dan bangga. Dia bukan hanya pemimpin bagi orang Tionghoa, oke? Dia juga pemimpin bagi orang-orang Arab di Cirebon. Orang Arab kalau punya masalah datang ke Mayor Tan Ching Ki. Mayor, saya punya persoalan. Diselesaikan oleh Mayor Tan Ching Ki. Dia milik semua. Orang-orang Jawa datang ke sana, orang Sunda datang ke Mayor, diselesaikan oleh Mayor. Dia bukan hanya pemimpin bagi orang Tionghoa, tapi pemimpin bagi seluruh anak negeri. Siapa dia? Tan Ching Ki. Cirebon punya barang. Wow. Itu sebenarnya harus apa ya? Bentuknya kayak gimana sih kok supaya informasi ini harus bisa nyampe ke masyarakat? Harusnya sih menjadi bagian dari kurikulum bahan ajar sejarah ya. Harusnya. Pemerintah harus punya, terutama di Cirebon ya. Ya itu menjadi bagian. Jadi anak-anak SD itu tahu loh tentang dirinya. Dia nggak
Ini taunya tentang di daerah-daerah lain yang jauh. Tapi identitas dirinya lemah. Padahal segala kebaikan itu berkumpul di Cirebon gitu loh. Jadi ini juga menjadi bagi daerah lain ya. Jadi harusnya informasi seperti ini muatan lokalnya kan ada yang khas ya seperti ini harus menjadi bagian dari kurikulum. Dan itu otoritas Pemda sebetulnya. Nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta lah pemerintah pusat. Kayak pemerintah kota Cirebon tuh punya hak kok untuk memuat itu muatan lokal lah ya. Itu Bang Dika dan kawan-kawan lah yang mendorong nanti ya kan, undang ke sini ke podcastnya pemangku jabatan itu. Dan ini kok yang menarik kan gitu, ketika Cirebon juga sebegitu lekatnya dengan etnis Tionghoa, terus juga ada orang yang tertarik untuk membuat museum di sini di Cirebon gitu. Kira-kira bentuk itu hanya konsep rencana atau sesuatu yang akan benar-benar terjadi? Si museum itu harus kejadian sih itu harus ya. Jadi harus jadi itu harus jadi terkutuk kalau nggak jadi. Harus jadi kok harus dosa jadi. Besar kalau nggak jadi. Dan dosanya jamaah itu semua harus berdosa itu. Salah besar. Selama ini aja sebetulnya kita sudah alpa ya dengan sejarah ini. Bayangkan kalau informasi itu tersampaikan semenjak puluhan tahun yang lalu, seberapa hebat generasi muda di sini ya. Tapi sayangnya informasi itu kan nggak nyampe. Nah ini kalau museum itu kan sebetulnya untuk menyampaikan itu ya. Iya betul, orang datang cari informasi, dapat informasi tercerahkan langsung secara fisik itu, ngelihat segala macam. Barangnya cukup kok di sini. Contohnya udah kaya raya lah, nggak perlu cari-cari ke daerah lain. Di sini aja dikumpulin udah banyak bener. Gitu. Harusnya jadi ya kok. Termasuk yang ngedukung ya kok? Insya Allah. Mudah-mudahan. Harus jadi tuh barang. Harus jadi tuh barang ya. Aduh. Dan itu kan kayak kita flashback ke era bagaimana Cirebon sangat luar biasa gitu. Kalau di sekarang kok, menurut Koko, ngelihatnya kayak gimana Cirebon? Saya kira mirip-mirip dengan kota-kota lain di Indonesia ya. Kekacauan kita kan borderless ya. Tanda kutip ya. Lintas tempat gitu. Udah kemana-mana lah. Parah dalam artian ya harus dibenahi lah ya. Bahwa kita kehilangan identitas, kehilangan jati diri. Semuanya mengalami itu. Kampung saya di Aceh juga sama. Orang Padang sama. Palembang sama. Ini bukan persoalan hanya Cirebon saja. Jadi pada saat ini kita tuh udah berjarak, udah renggang ya. Jadi identitas kita, keakuannya tinggi, ego masing-masing lah ya. Nah ini yang saya kira tidak hanya khusus untuk Cirebon saja, bahwa sama penyakit kita sama nih, menular kemana-mana. Dan ini jauh sebelum pandemi ini hadir ya, sudah ada jenis COVID lainnya. Jenis COVID lain. Apa tadi kok jenis COVID-nya apa? Tahu disebut aja lah. yang menjalar ke seluruh Indonesia tadi. Iya, ya kita kan harusnya kita saling menyayangi ya, saling memiliki ya kan. Bagaimana misalnya orang Batak peduli dengan orang Madura ya. Orang Madura itu harus bercerita dengan baik tentang saudaranya di orang Dayak misalnya ya. Orang Dayak mampu menceritakan orang Bali dengan baik. Dia kenal, bukan hanya kita sebangsa, tapi dia paham. Orang Bali itu bisa bercerita panjang tentang orang Aceh. Seharusnya kan kita seperti itu keluarga kita. Tapi ini kan enggak. Jangankan ngurusin saudara kita yang lain, diri sendiri aja kita kagak ngerti siapa. Kadang-kadang lupa. Apalagi, dan nggak mau cari tahu. Nggak mau cari tahu. Itu juga satu sebab utama. Kan Indonesia ini keren banget kalau ya next level lah. Semua upgrade loh. Sekarang kan semua setiap berapa bulan, masa kita sebagai bangsa nggak ada next levelnya gitu ya. Iya. Game aja kan kejar-kejaran melulu. Iya, tiap hari harus naik level. Tiap hari. Iya. Harusnya kita begitu juga dong sebagai bangsa. Bangsa ini bangsa yang keren loh, contoh terbaik di dunia. Tapi kita lupa mengimplementasikannya. Untuk mengingatkannya bentuknya kayak gimana harusnya sih kok? Mengingatkan supaya nggak lupa itu tadi. Ini pertanyaannya kayak kakek gue nanya. kan ada sebuah gagasan, berarti kan ada sesuatu yang harus dilakukan kok. Iya kan? Iya, coba nanyanya berat bener banget kayak. Yang paling simpel deh kok, yang paling simpel. Misalnya ngapain gitu kok. Ya, kita mulai dari ini kita lah. Misalnya dari diri kita sendiri kita deh. harus fasih bercerita tentang diri kita dulu.
ya tentang keluarga kita, ya tentang daerah kita. Itu dulu kita kuasai. Ya, kita jangan mengerti betul tentang Korea saat ini, ya kan? Kita harus lebih mengerti tentang kita dulu, gitu ya. Nah, baru kita nanti mengembangkan, kita bicara lebih luas. Oh, oke. Emang ini prosesnya jawabnya harus serius, maksudnya pertanyaan tadi berat, jadi jawabnya harus serius, nggak bisa main-main. Gak apa-apa. Ya kan? Lanjut ke konsep tuh tadi. Lanjut ke proses. Iya, jadi kan di rumah kita harus mengenal dulu dengan baik, ya kan, identitas keluarga kita. Sebelum bicara yang lebih jauh nih, lebih besar, ya kan. Nah ini kita harus taat prosesnya seperti itu. Nah, dan bisa dimulai dari keluarga. Mulailah dari keluarga, dari anggota keluarga kita terdekat gitu. Ya. Nah, dari situ pasti akan tumbuh gitu ya. Tetangga, RW lain dan seterusnya. Jadi sampai benar-benar akhirnya besar gitu ya. Iya. Nggak bisa kita urusan kita belum beres udah ngurusin orang lain. Tapi kan sekarang seringnya kayak gitu kok. Di rumah tangga sendiri ada masalah ngurusin keluarga orang lain. Itu tadi penyakit. Itu penyakit. Salah satu penyakitnya ya kok. Itu penyakit itu. Lebih sibuk ngurusin orang lain. Bahaya bener itu. Bahaya. Bahaya. Iya. Jangan sampai lah. Dikurangin lah hal-hal yang kayak gitu ya kok. Jangan, ya. Aduh, ini ngobrol udah lama tapi pengen lebih lama lagi. Aduh, Bang Dika asik deh. Tapi kalau di Cirebon kok kuliner paling enak lah, ngobrol santai tentang kuliner Cirebon yang paling enak. Tadi udah nyobain apa aja? Tadi saya udah nyoba empal gentong sama kerupuknya. Iya, aduh enak ya? Nggak tahu, saya mungkin ini makanan surga kali ya. Tadi kerupuknya saya ngabisin tadi ya. Oh gitu. Terus kuahnya juga sampai detik terakhir. Waduh. Cuman mereka kayaknya pengen buru-buru pulang, jadi kuahnya nggak habis tadi. Harusnya diplastikin kok kuahnya. Jangan sebegitunya kali. Kan bisa lanjut lagi makan nanti. Malu. Iya. Tapi enak, saya bayangkan nih lainnya nih pasti luar biasa. Oh, tadi udah nyoba ini juga apa? Uli apa ketan gitu ya? Ketan. Ada pakai ebi. Udang juga kan salah satu hal yang khas banget dari Cirebon. Ketan yang pakai daun terus pakai ebi bubuknya. Waduh, enak. Waduh, juara sih. Masih ada nasi lengko tenang kok. Ya. Masih ada nasi jamblang. Ya, banyak mimpi yang akan terwujud dalam hari ini. Jadi selamat menikmati kembali Cirebon. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol di Pilar Radio. Sama-sama, ya. Dika. Waduh, yang pasti buat sahabat Pilar juga jangan lupa untuk selalu like, comment, sama subscribe YouTube Pilar Radio Channel. Talk slow, kita talk tapi slow.